perkenalkan nama saya Carolina Sunusa Putri dengan NIM 243209097. Saya berasal dari program studi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang teman yang berasal dari agama yang berbeda. Baik, langsung saja kita masuk ke wawancaranya. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, halo, perkenalkan nama saya Nabila. Saya beragama Islam dan saya memiliki komunitas agama yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baik, langsung saja kita mulai pertanyaannya, Kak. Pertanyaan pertama sebagai pembuka nih, Kak. Menurut Kak Nabila, apa sih prinsip hidup yang paling ditekankan di dalam agama Islam? Kalau prinsip hidup yang harus ditekankan pada agama Islam tuh tentunya kita harus taat beragama atau taat beribadah. Di Islam kan kita ada ibadah yang dinamakan itu sholat 5 waktu. Nah, kita harus yang namanya itu sangat-sangat taat terhadap ibadah tersebut supaya kita juga memiliki prinsip agama yang kuat sebagai seorang orang yang beragama Islam. Jadi kita harus sholatnya itu harus kuat gitu sebagai pedoman hidup ya, Kak? Ya, betul. Ya udah, pertanyaan kedua. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, Kak, bagaimana ajaran agama Islam mengajarkan Kakak untuk berbuat baik kepada sesama? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini, bentukan tindakan nyata yang biasanya Kakak lakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Kalau di agama Islam kan kita harus yang namanya tuh saling bertoleransi terhadap semua orang, entah itu dari agama, budaya maupun yang lainnya. Nah, cara saya dari ajaran agama yang telah saya pelajari itu agama Islam, kita tuh harus yang namanya menghargai satu sama lain gitu. Misal saya dengan Mbak Carol, ini kan Mbak Carol agamanya Katolik, saya Islam. Nah, di ajaran saya tuh saya harus saling bertoleransi, harus merangkul satu sama lain dan nggak boleh yang membedakan meskipun kita memang berbeda agama gitu. Benar-benar. Nah, nih untuk pertanyaan ketiga nih. Tadi kan Kakak udah menyebutkan komunitas apa yang akhir-akhir ini sedang Kakak ikutin. Kalau boleh tahu nih, Kak, kegiatan sosial kalau boleh tahu dari komunitas Kakak ini apakah ada kegiatan sosialnya? Terus bisa diceritakan sedikit nggak sih, Kak, latar belakangnya gimana? Terus cara kakaknya ikut organisasi itu karena motivasi apa gitu? Ada kegiatan sosialnya. Biasanya tuh kita di hari Jumat itu kayak ada yang namanya berbagi. Di hari Jumat kayak kita berbaginya itu dalam misal ada makanan, kalau enggak sembako, ataupun kalau misal memang yang sangat-sangat urgent atau mendadak itu kita ada berbagi berupa uang, tapi tidak bisa yang nominalnya selalu pas gitu. Dan kenapa kita sampai akhirnya itu ngebuat ada bakti sosial itu atau kegiatan tersebut, karena kami sendiri juga menyadari bahwasanya kan di zaman sekarang itu masih banyak banget yang mungkin masyarakat yang membutuhkan, entah itu dari agama saya maupun agama lainnya. Dan menurut kami hal tersebut itu merupakan salah satu hal yang sangat baik untuk dilakukan. Karena apa? Kita bisa membantu satu sama lain untuk menaikkan perekonomian atau memperbaikilah istilahnya kayak keadaan mereka itu sekarang. Dan itu jujur itu menjadi salah satu tujuan kami dalam mendirikan organisasi itu adalah untuk saling membantu gitu. Wah, keren banget nih Kak Nabila. Selanjutnya Kak, untuk pertanyaan keempat. Nah, dari agama Kakak itu ada nggak sih tokoh yang bisa membuat Kakak termotivasi atau menginspirasi Kakak untuk mengasihi atau membantu orang lain? Ada. Nah, bisa diceritakan nggak, Kak? Kalau saya itu tokoh agama yang saya sangat suka itu ada Fatimah. Jadi Fatimah itu adalah anak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sosok Fatimah ini jujur sangat menjadi teladan karena Fatimah ini menjadi seorang wanita yang benar-benar sederhana, baik hati dan sangat suka menolong. Oleh karena itu saya sangat menyukai dan mengagumi Fatimah dan menjadikan Fatimah itu menjadi
teladan saya dalam menjalani hidup. Ya. Oke, selanjutnya nih kayak untuk yang terakhir. Menurut Kak Nabila pribadi, bagaimana cara untuk membangun hubungan rukun dan damai dengan orang lain yang berasal dari beda agama? Kalau dari saya pribadi, cara kita untuk membangun hubungan yang baik dengan antar umat beragama nih, tentunya dengan cara ya tadi bertoleransi. Nah, sama kayak dalam kehidupan kita kan tentunya nggak mungkin kita hanya ketemu orang yang Islam semua, Kristen semua, itu kan nggak mungkin ya, karena kita itu makhluk bersosial dan di Indonesia ini juga banyak sekali agamanya. Jadi mau tidak mau kan kita juga harus berinteraksi dan bersosialisasi dan membaur. Nah, kuncinya itu kalau menurut saya yang pertama itu toleransi. Jadi kayak ya udah, kita itu sama, toh kita juga sama-sama manusia, kita sama-sama menjalani hidup untuk sebuah kebaikan. Dan kenapa kita harus bertengkar atau berhuru-hara lah istilahnya, padahal di sini prinsip dan hidup kita itu sama. Jadi kayak ya udah, gabung aja, bertoleransi yang tinggi, saling merangkul, dan ya jadilah situasi atau suasana yang baik antara umat beragama gitu. Terima kasih Rika, ceritanya tadi sangat memotivasi saya dan sangat menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, jawaban Kak tuh sangat membantu saya untuk memahami bagaimana nilai-nilai kebaikan diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan beragama. Baik, terima kasih Kak Nabila atas cerita dan motivasinya, karena jawaban Kakak sangat membantu saya untuk memahami bagaimana nilai-nilai kebaikan diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan beragama. Nah, semoga pada wawancara kali ini bisa dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya dalam memotivasi hidupnya. Terima kasih ya Kak, semoga sehat selalu. Sama-sama.